Pimpinan FPI Rizik Syihab melalui tim advokasi GNPF MUI dengan tegas menyatakan kasus dugaan penyebaran pornografi yang melibatkan Firza Hussein dan dirinya adalah kasus yang direkayasa. Rizik pun enggan pulang ke tanah air untuk diperiksa polisi. Lalu apakah Rizik Syihab tidak mempercayai hukum di Indonesia dan bagaimana penegak hukum bertindak sesuai koridornya untuk meminta keterangan langsung dari Rizik Syihab? Kita bahas bersama dengan pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Selamat petang. Selamat petang. Dan juga penasihat hukum Rizik Syihab yang mengawal kasus hukum Rizik Syihab, Kapitra Ampera. Selamat petang Pak Kapitra, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat petang. Lai Ginting. Selamat siang Lai Ginting, selamat sore. Selamat sore Pak Kapitra. Ya Pak Kapitra, saya mau tanya saat ini apakah sudah ada rencana Pak Rizik untuk kembali ke Indonesia? Substansi dari panggilan itu kan bukan hadir atau tidak hadir. Substansinya adalah memberikan keterangan. Nah, jika yang dipanggil berhalangan dan itu dapat dibenarkan, maka penyidik yang harus datang. Itu kata pasal 113 KUHP. Jadi itu yang harus kita lihat sekarang. Kehadiran Habib Rizik itu yang diperlukan kehadirannya atau keterangan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dijelaskan lebih dahulu ya, apakah ini penegakan hukum yang dilandasi pada hukum atau penegakan hukum yang dilandasi oleh kepentingan kekuasaan atau politik. Karena apa? Karena dalam kasus ini Habib Rizik melihat ada kepentingan di luar hukum. Gitu. Posisi Pak Rizik saat ini ada di mana Pak Kapitra? Ada di Saudi Arabia. Kalau kemarin dari Malaysia kan? Dia kembali umroh. Kembali umroh lagi Pak Rizik? Iya, kembali umroh. Iya. Kalau tadi tidak perlu hadir tapi ada keterangan tapi ada keterangan yang harus diberikan oleh Pak Rizik Syihab sebagai saksi. Lalu seperti apa bentuk keterangan ini? Apakah sudah ada koordinasi dengan penyidik? Sudah ada komunikasi dengan penyidik Pak Kapitra? Ada tim yang berkomunikasi dengan penyidik ya, dan bahwa kita sudah sampaikan sampai saat ini Habib Rizik tidak bisa hadir dalam pemanggilan pihak penyidik, sudah disampaikan. Makanya tadi kemarin juga Kabid Humas Polda mengatakan kita akan selalu berkoordinasi dengan pengacara Habib Rizik dan kita membangun komunikasi yang elegan ya, yang sinergis ya. Kalau Pak Jamin melihatnya seperti apa? Keterangan ini seperti apa bisa diberikan kalaupun saksi ini berhalangan hadir datang ke Indonesia? Ya tentu pertama di pasal 112 KUHP itu mengatakan setiap orang yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan baik itu tersangka atau saksi harus hadir ke dalam suatu panggilan. Di ayat 2-nya disebutkan orang yang dipanggil wajib datang ya, wajib bukan memberikan keterangan secara tertulis, tetapi dia wajib hadir kepada penyidik. Kalau dia tidak hadir, maka penyidik bisa memanggil sekali lagi dengan perintah supaya petugas itu membawa kepadanya. Nah, kalimat petugas itu membawa kepadanya kepada penyidik itulah yang diartikan sebagai pemanggilan secara paksa atau penjemputan begitu. Jadi kalaupun ada orang yang tidak bisa hadir dengan alasan yang jelas tadi, contohnya dia sedang melaksanakan tugas keagamaan, naik haji atau umroh. Tapi kalau setelah naik haji atau umroh, dia harus kembali datang. Atau yang kedua, dia memiliki surat keterangan sakit yang jiwanya terganggu atau tubuhnya terganggu. Karena dalam pemberian keterangan kesaksian, harus didasarkan kepada orang tersebut tidak dalam keadaan sakit jasmani maupun secara rohani. Di luar dari ketentuan itu tidak ada alasan untuk tidak hadir. Kecuali contohnya ada seseorang yang diminta untuk hadir tetapi karena kepentingan yang lebih besar. Contohnya dulu ada Wakil Presiden didatangin ya, Budiono, ada Menteri Keuangan dulu yang kita datangin ke Amerika karena kepentingan yang sangat mendesak. Kalau saat ini posisinya misalnya Pak Rizik kan sebagai saksi, apakah penyidik memang harus mendatangi ke sana atau menunggu sampai kembali ke Indonesia? Saya kira tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak sehingga penyidik harus datang ke negara tersebut. Karena
kalau didasarkan kepada sudah selesai melaksanakan umroh, kan harusnya bisa datang ke Indonesia. Jadi tidak ada kepentingan yang memaksa untuk bisa diperiksa di negara lain seperti itu. Berikutnya saya ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, jadi setelah umroh, Pak Rizik Syihab akan segera kembali ke Indonesia untuk memberikan keterangan, untuk hadir. Jadi saksi itu punya definisi yang telah jelas dalam Kitab Hukum Acara Pidana. Saksi itu orang yang melihat, mendengar, dan mengalami satu peristiwa. Nah, relevansinya Rizik dan perkara ini, Habib Rizik mengatakan dia tidak punya relevansi dan korelasi. Untuk itu, dia mengajukan suatu resonansi bahwa penyidik harus melengkapi dulu kepentingan-kepentingan hukum dalam penyelidikan dan penyidikan. Artinya substansi perkara harus jelas. Bagaimana mungkin orang memberikan keterangan sementara dia tidak punya pengetahuan tentang perkara itu. Cuman dibawa masuk dalam perkara itu dan dikaitkan sehingga berhubungan perkara itu dengan diri dia. Ini yang sangat politis ya di mata Habib Rizik. Kedua, jangan salah, orang yang punya kekebalan diplomatik juga tidak bisa memenuhi panggilan. Orang yang punya dua kepentingan yang bersamaan juga tidak akan hadir dalam panggilan. Banyak sekali alasan pembenar tidak datang. Untuk itu, ya, kita juga ada pasal 113 yang memberi ruang. Dan sekarang tinggal komunikasinya seperti apa. Yang diperlukan itu kehadiran atau keterangan. Nah, Pak Itu Kapitra, aja, dan banyak sekali ya. Pak Kapitra, tadi contohnya, silakan. Halo, contohnya kemarin memberikan keterangan kesaksian. Yang kedua, melengkapi berkas Rahmawati. Habib Rizik tidak diperiksa di Polda. Ya, tetapi itu bentuk suatu ada kepentingan yang besar. Yang kepentingan besar itu adalah menjaga kondusivitas negara, menjaga supaya tidak ada gejolak. Dan untuk itulah kita semua membangun komunikasi dalam koordinasi yang sinergisitas, begitu loh. Pak Kapitra, untuk tadi, apabila Pak Rizik mengatakan bahwa tidak ada relevansinya dalam kasus ini, mengapa ini tidak disampaikan langsung saja kepada penyidik dalam hal pemeriksaan? Kapasitasnya pun sebagai saksi, sebagai taat prosedur hukum, taat proses hukum yang saat ini berjalan. Begini, Habib Rizik ini semua sudah dijalani dalam ketaatan pada hukum dan negara ini. Sampai masuk penjara pun dia jalani. Tidak pernah dia minta dipindahkan ke Makobrimob atau minta dimobilisasi massa datang atau minta pejabat datang melihat dia. Dia jalani. Tetapi ada pertanyaan besar. Ini penegakan hukum atau penguatan penegakan kekuasaan untuk membunuh karakter. Tentu harus dijelaskan. Coba bayangkan ya, penyidik sampai hari ini tidak pernah memberitahu kapan sih tembus waktu foto itu dimuat di HP Firza, lalu di mana ya. Nah, sementara HP itu disita, 33 HP itu disita pada tanggal 2 Desember 2016. Tanggal 6 atau 8 Januari 2017 ini muncul. Dari mana munculnya, siapa yang menyebarkannya, dan undang-undang yang diterapkan pada Firza itu pasal 4, Undang-Undang nomor 44 itu jelas. Dalam penjelasannya mengatakan itu perbuatan tidak bisa dipidana. Baik, Pak Kapitra, saya ke Pak Jamin dulu. Substansi perkara ini jelas atau tidak? Karena tadi kan diragukan oleh pihak Pak Rizik. Sekarang begini, yang menjadi pokok persoalan adalah Firza Husein. Dan Firza sudah ditetapkan menjadi tersangka. Untuk menguatkan kekuatan tersangkanya ini perlu saksi lagi. Nah, saksi itu apakah kualitas seorang saksi bukan ditentukan daripada orang yang akan dijadikan saksi, tetapi yang mengetahui itu adalah penyidik. Jadi siapapun warga negara Indonesia atau bukan yang diminta, ya, kalau warga Indonesia terutama diminta harus hadir begitu. Kalau dia menaati hukum,
kalau sampai dia dikatakan, oh saya nggak punya kepentingan karena saya menganggap diri saya bukan sebagai saksi. Nggak bisa, karena yang menilai kualitas kesaksian itu bukan orang tersebut, tetapi yang menilai itu adalah penyidik. Jadi penyidiklah yang menentukan. Nah nanti kalau dia merasa keberatan sebagai saksi atau dia merasa keberatan nanti akan dijadikan tersangka, nanti kan dia bisa mengajukan upaya hukum yang tersedia. Contohnya, dia menyatakan, saya tidak mengetahui, saya tidak ada di situ. Dan kalau dia merasa tidak ikut terlibat, ditetapkan dia sebagai tersangka, dia bisa mengajukan upaya pra-peradilan. Begitu. Jadi ada sarana dan prasarana hukum yang seandainya orang itu hadir bisa dipergunakan. Justru dengan ketidakhadiran dari Pak Habib ini dikhawatirkan opini dalam masyarakat justru merugikan kepentingan Pak Habib karena nanti orang mengira ya orangnya takut berarti kemungkinannya benar seperti itu. Kita tanyakan kalau tadi dari sisi hukumnya apa betul Pak Rizik ini takut Pak Kapitra? Jadi ya otoritas penyidik itu dibatasi undang-undang. Bagaimana kalau Friska diminta jadi saksi dalam perkara Habib Rizik atau saudara saya ini Lai Ginting diminta jadi saksi? Kan tidak relevan. Enggak, saya harus hadir, meskipun Pak. dia punya otoritas. Ya, saya hadir dan saya jelaskan tidak ada kaitan. Hadir. Itu persepsinya kan berbeda. Kalau kita dipanggil kita hadir. Tetapi kalau kita melihat, Habib Rizik melihat bahwa pemanggilan itu bukanlah substansinya memberikan keterangan, tapi substansinya real. Substansinya adalah target. Substansinya adalah kehadiran. Kehadiran untuk apa? Untuk membunuh karakter dia. Dan kepercayaan atas penegakan hukum dalam kasus ini sangat rendah. Kenapa? Karena ada missing link. Orang yang menyebarkan video itu yang telah disita itu tidak pernah dijelaskan dan tidak pernah dicari. Kalau itu yang menjadi permasalahan, di HP-HP kita banyak betul situs porno. Di Google kalau Bapak buka, di Instagram semua ada, itu harus dilihat Pak. Jadi begini, hukum itu ada positivistik, ya kepastian hukum, tapi ada juga distributive of justice, ada keadilan. Hukum itu berdiri dalam dua sisi, kepastian dan keadilan. Nah sekarang publik ini wilayah publik yang terganggu atau ini wilayah privat. Itu pertama. Yang kedua, Firza, Emma sebagai saksi mahkota katakanlah ya, itu tidak pernah mengakui dan tidak pernah ada. Bagaimana Emma bisa juga terlibat sementara suaranya tidak ada dalam telepon, yang ada suara menolong satu orang. Dan Firza juga menolak keras kalau tubuhnya itu tubuh dia. Dan ini kan harus dijelaskan. Kalau hanya saksi yang subjektif, susah untuk mencapai keadilan gitu. Kalau konteksnya begini Pak, karena kan ini Firza sudah jadi tersangka. Artinya peningkatan status penyidikan sudah ada. Penyidikan itu kan punya pro justisia, jadi punya upaya hukum memaksa. Jadi setiap orang yang tidak hadir dalam pemanggilan yang sudah ada kop surat pro justisia itu sudah menyalahi ketentuan pasal 216 nanti, menghalang-halangi petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Ada sanksi pidananya lagi. Ya ini justru yang diperhatikan. Jadi jangan berasumsi kalau penyidik itu ingin membunuh karakter. Justru berbahaya kalau nanti pandangan seperti itu. Jadi kita harus jelaskan bahwasannya semua orang itu harus taat kepada hukum dan menghadir. Kalau kita keberatan, kita bisa menggunakan hak kita supaya jangan sampai kita kewenangan kita sebagai manusia. Jadi artinya sebagai saksi harus tetap hadir? Harus hadir karena pro justisia itu, penegakan itu adalah pro justisia. Jadi bisa dipaksakan jika tidak ada kehadiran. Begitu. Jadi nanti yang ditunggu saat ini juga Pak Kapitra. Mungkin tidak kekuasaan itu, ya. Gimana Mbak? Jadi artinya simpulannya Pak Rizik akan datang atau tidak nanti di pemanggilan polisi dalam kasus ini? Mungkin tidak kekuasaan itu disalahgunakan. Mungkin tidak kekuasaan itu hukum itu disalahgunakan untuk suatu kepentingan-kepentingan. Akan hadir atau tidak Pak Kapitra? Saya mengatakan ini, ya, soal dia datang dan tidak datang itu kan domainnya dia. Tapi karena realitasnya, kenyataan sampai hari ini kan tidak datang, ya belum datang ya. Dan saya tidak tahu kapan dia kembali,
ya. Oke, Karena baik. itu domainnya dia. Saya menyampaikan apa yang menjadi alam pikiran dia, apa yang menjadi keluh kesahnya. Tapi realitas hukum bahwa keadilan itu sekarang sangat amat diragukan dalam proses penegakan hukum kasus Firza. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali korelasi yang terputus satu sama lain. Itu yang paling penting harus disikapi gitu. Dan nanti kita akan lihat proses hukum ini akan sampai mana, apakah penyelidikan ini dan juga yang saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan akan menemui ujungnya, akan ada tindak pidananya atau tidak, terbukti atau tidak. Terima kasih Pak Kapitra Ampera, penasihat hukum dari Rizik Sihab. Terima kasih Pak Jamin Ginting, pengamat hukum dari Universitas Pelita Harapan.